Apakah Nicole Kessinger alasan utama Chris Watts untuk membunuh istri dan juga anak-anaknya? Hai guys, thank you for stopping by my channel. Nama aku Yufi dan hari ini aku mau membahas lebih dalam lagi hubungan antara Nicole Kessinger dan juga Chris Watts, kemungkinan motif pembunuhan dilakukan oleh Chris Watts, dan juga update Chris sekarang yang ada di penjara. Buat kamu yang belum nonton part 1 dan juga part 2 dari kasus ini, aku udah leave linknya di description box di bawah, jadi kamu nonton itu dulu biar kamu lebih ngerti video ini. Menurut hasil investigasi, Chris mulai berselingkuh dengan Nicole sejak akhir Juni, awal Juli 2018 dan berlangsung sampai pertengahan Agustus 2018, di mana Chris membunuh istri dan juga anak-anaknya. Dan setelah itu Nicole dibawa ke polisi untuk diinterogasi. Nicole mengatakan kalau dia tidak bersangkut paut dengan kasus pembunuhan ini, dan karena Chris mengakui kalau dia membunuh istri dan juga anak-anaknya, dia dimasukkan ke dalam penjara dan dihukum seumur hidup. Meskipun tidak ada bukti kuat yang mengatakan kalau Nicole bersalah, ada beberapa bukti yang menyimpulkan kalau Nicole memotivasi Chris untuk melakukan hal yang tidak terpikirkan ini. Sekarang aku bakal bacain isi dari handphone Nicole Kessinger yang diambil oleh polisi saat dia diinterogasi. Pada tanggal 24 Juli, Nicole Google laki-laki yang berselingkuhan dengan aku bilang kalau dia bakal ninggalin istrinya. Pada tanggal 4 Agustus, Nicole Google selama 2 jam tentang baju-baju pernikahan. Pada tanggal 9 Agustus, Nicole Google menikah dengan selingkuhan kamu. Dan pada saat Chris ditangkap, Nicole Google tentang Amber Frey. Amber Frey adalah selingkuhan dari Scott Peterson, seorang laki-laki yang juga membunuh istrinya yang sedang hamil agar dia bisa bersama dengan selingkuhannya, yaitu Amber Frey. Dia Google apakah orang membenci Amber Frey, dan Nicole juga Google berapa hasil uang yang dapetin dari Amber Frey dengan buku yang dia tulis tentang Scott Peterson. Dari hasil Google search Nicole, kita bisa simpulin kalau Nicole itu nganggap hubungannya dengan Chris sangat serius sampai ke jenjang pernikahan, dan dia itu bakal ninggalin istrinya yaitu Shannon. Nah, banyak dari kamu yang bilang alasan kenapa Chris membunuh istri dan juga anak-anaknya adalah karena dia adalah seorang psikopat. Kita bakal membahas sekarang tanda-tanda dari seorang psikopat. Tanda pertama adalah sering berbohong, fasih, dan juga dangkal. Dari hasil interogasi, kita bisa lihat kalau Chris itu memang banyak banget ngebohong. Pertama, dia bilang kalau Shannon itu ngebunuh Bella dan juga Celeste, makanya dia membunuh Shannon. Dan akhirnya dia ngakuin kalau dia ngebunuh Shannon, lalu dia ngebunuh Bella dan juga Celeste. Tanda kedua adalah tidak punya rasa sesal dan juga rasa bersalah. Di foto ini seperti yang bisa kamu lihat, Chris ini sedang ada di pengadilan dan dia sama sekali tidak kelihatan kalau dia itu sedih ataupun dia tidak nangis, dan dia cuma kelihatan diam-diam aja. Dan ini yang bikin aku malah ngerasa ya dia itu beneran kayak psikopat. Tanda ketiga adalah kurang empati. Beberapa jam setelah Chris membunuh istri dan juga anak-anaknya, dia bisa dengan santai berkomunikasi dengan selingkuhannya, dia telepon realtornya, dan dia juga menelepon sekolah-sekolah anaknya. Dan beberapa jam kemudian kamu bisa lihat dia diwawancarai sama news station, dan dia kelihatannya tuh kayak santai-santai aja, sama sekali nggak kelihatan kalau dia tuh prihatin dengan kehilangan istri dan juga anak-anaknya. Tanda keempat adalah impulsif dan sulit mengendalikan diri. Ini kelihatan banget secara kalau misalnya orang normal itu selingkuh, mereka biasanya cuman selingkuh sampai didapetin sama istrinya, lalu mereka bercerai atau counseling dan udah berakhir gitu aja. Biasanya orang yang normal itu nggak bakal ngebunuh istri dan juga anak-anaknya hanya buat selingkuhannya. Tanda kelima adalah manipulatif dan curang. Ini juga kita bisa lihat pada saat diinterogasi, si Chris bilang kalau Shannon itu ngebunuh anaknya padahal dia sendiri yang mencekik kedua anaknya. Tanda keenam adalah hidup sebagai parasit. Pada Agustus 2018, Chris dan juga Shannon memiliki utang sebesar 1,5 M rupiah. Dan bukannya Chris mencoba untuk mencari uang lebih banyak lagi agar bisa membayar hutang mereka, dia malah search di Google tentang liburan eksotis dengan selingkuhannya, dan juga mencari rumah untuk biar dia bisa pindah dengan selingkuhannya. Dan malah Shannon yang kelihatan rajin banget, dia sering banget keluar kota untuk mempromosikan bisnisnya, yaitu seperti Handy Plus gitu, dimana kalau misalnya ditempel itu untuk kesehatan. Aku bakal tunjukin kamu orang tua Shannon juga ngebagiin foto yang promosiin bisnisnya, yaitu namanya Thrive. Dan menurut laporan, gaji Shannon dan juga Chris itu imbang.
Menurut aku selain Chris seorang psikopat, dia juga seorang narsisis. Narsisis itu sering berfantasi tentang kehidupannya ideal, terutama tentang karir dan juga percintaan. Dan kita bisa lihat kalau Chris itu ngerasa kalau dia ngebunuh istri dan juga anak-anaknya, dia bakal punya kehidupan ideal dengan selingkuhannya. Dan fantasi inilah yang menurut aku salah satu faktor yang mendorong Chris untuk membunuh istri dan juga anak-anaknya. Dan sekarang aku bakal share ke kamu opini aku tentang kenapa Chris bisa sampai membunuh istri dan juga anak-anaknya pada tanggal 13 Agustus 2018. Sebelum Chris membunuh istri dan juga anak-anaknya, dia baru berselingkuh dengan Nicole selama kurang dari 2 bulan. Pasti kamu pernah ngerasain awal-awalnya pacaran itu indah banget, dan ini tuh dinamakan dengan passionate phase, dimana kamu happy banget, kayak semua itu milik berdua aja, dan biasanya kamu bakal mengiyakan semua yang dia mauin sama pasangan kamu, dan biasanya tuh kamu nggak pakai logika kamu. Dan ini adalah fase yang sangat berbahaya karena biasanya kamu bakal bikin satu hal yang nggak bakal kamu bikin biasanya. Dan menurut aku Chris merasakan itu banget sama Nicole, dan pada saat dia nggak bersama Nicole, dia ngerasa sedih dan dia juga kangen banget sama Nicole. Seperti yang bisa kamu lihat dari teks dan juga foto Chris dengan Nicole, kamu bisa lihat kalau Chris itu kelihatannya jatuh cinta banget sama Nicole. Dan beberapa hari sebelum pembunuhan itu terjadi, Chris bilang ke Nicole kalau dia nggak bakal bisa lihat Nicole selama beberapa hari karena Shannon udah pulang dari bisnis tripnya dan dia mau spend time lebih banyak dengan Shannon dan juga anak-anaknya. Dan Nicole ngebalas teks Chris, gak apa-apa, aku bakal hangout sama temen-temen cowok aku yang lain, kamu lakuin aja apa yang perlu kamu lakuin. Kelihatan banget kalau Nicole itu coba untuk memanipulasi Chris biar dia takut kehilangan Nicole, dan it works gitu. Kayak Chris takut kehilangan Nicole, dan sepertinya selain teks itu juga ada beberapa hal yang mereka diskusiin di telepon yang kita nggak bisa tahu. Tapi menurut aku Nicole pasti ada ngomong ke Chris tentang kamu pilih aku atau keluarga kamu. Nah, karena Chris adalah seorang narsisis dan juga psikopat, dia itu udah punya satu gambaran dan fantasi gimana dia bakal hidup senang-senang sama Nicole, tapi karena dia punya istri dan juga anak-anaknya, dia nggak bakal bisa hidup happy sama Nicole. Dan sekarang Nicole udah bakal hang out sama laki-laki lain. Makanya menurut aku rasa takut ini, dan juga karena Chris itu seorang psikopat, dia nggak gitu bisa memikir jauh, makanya dia melakukan hal yang jahat ini. Dan apakah Nicole tahu kalau Chris bakal ngebunuh istri dan juga anak-anaknya malam itu? Tidak ada bukti yang pasti. Tapi beberapa jam sebelum Chris ngebunuh Shannon, Chris ada ngobrol telepon dengan Nicole selama 111 menit sebelum pembunuhan itu terjadi. Jadi aku nggak tahu pada menit-menit tersebut apa sih yang dia ngomongin sama Nicole. Dan pastinya dari hasil interogasi sih Nicole kelihatan kayak dia tuh nggak ngerasa bersalah. Sekarang aku bakal ngebahas tentang update Chris di penjara. Seperti yang bisa kamu lihat di Facebook komen ini tuh adalah teman sepenjaranya Chris, dan mereka bilang kalau Chris itu sopan, gak banyak ngomong, dan banyak banget surat-surat dari cewek-cewek di luar penjara yang kirim surat cinta ke Chris. Kalau misalnya kamu tertarik untuk aku ngebahas kenapa sih banyak banget cewek yang suka dengan cowok yang serial killer seperti ini, aku bakal ngebahas tentang kasus-kasus lain juga. Jadi kalau misalnya kamu tertarik untuk tahu lebih banyak, komen aja di bawah. Jadi itu semua update yang bisa kita dapat dari Chris sekarang. Komen di bawah opini kamu, apakah Nicole Kessinger itu bersalah, haruskah dia dipenjarain, dan apa sih motif Chris Watts untuk ngebunuh istri dan juga anak-anaknya yang super cantik banget. Dan aku mau terima kasih banyak buat kamu yang baru subscribe ke channel aku. Aku biasanya upload video tentang beauty, fashion, dan karena banyak dari kamu yang request untuk aku ngebahas lebih banyak lagi tentang kasus keluarga Chris Watts, here it is. Aku bakal bikin video part 4 yang ngebahas tentang rumah Chris Watts yang angker. Jadi stay tune aja, dan juga kalau misalnya kamu belum subscribe, do subscribe dan juga like this video. And I will see you in my next video. Bye guys!